pernah mendapat kasus teman kerja papanya Roy yang namanya Darto. Awal mulanya Darto ini membeli rumah yang dihuni oleh makhluk gaib. Makhluk gaib yang punya kekuatan yang jahat. Akibatnya Darto dan istrinya mengalami hal buruk. Cepat! Saya nggak mau tahu, pokoknya rumah ini harus bersih dari barang-barang sebelum sore. Dan saya juga nggak mau tahu bangunan ini harus segera dibongkar karena mau didirikan bangunan baru. Ngerti? Baik, Pak. Ayo cepat! Kamu ngapain bengong aja? Cepat kerja sana! Saya baru dikasih tahu tetangga sebelah, Pak. Katanya rumah ini angker. Saya jadi agak takut beres-beres di sini. Alah, zaman modern kayak gini kamu masih takut sama kayak begituan, ha? Tapi Pak... Pokoknya kalau kamu nggak ikutan kerja, kamu nggak bakalan dapat upah. Iya, Pak. Ini semua gara-gara kamu, saya jadi lupa waktu. Pokoknya kalau sampai saya gagal dapat tender karena datang terlambat, semuanya nggak bakal dapat upah. Ngerti? Iya, Pak. Ayo kelarin. Daripada nggak dapat apa-apa. Aduh, udah jam segini lagi. Darto. Acara apa sih ini? Wah! Aduh, setirnya nggak bisa digerakin. Aduh Mas, kamu kok bisa sampai kecelakaan kayak gini sih? Kamu ngantuk ya? Enggak lah, Ir. Orang aku lagi buru-buru. Mau ketemu meeting aku. Terus kenapa? Ya nggak tahu, aku tuh udah hati-hati banget tadi. Terus? Tadi aku lihat penampakan di mobil. Penampakan? Aduh, semalam Mas mimpi apa sih? Sejak kapan? Mas tuh percaya hal mistis. Mas tuh kan orangnya paling gak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Ya biasanya aku nggak percaya sama hal-hal yang kayak begitu. Tapi kali ini aku serius, Ir. Jadi serius, Mas kecelakaan karena makhluk halus? Percaya nggak percaya, tapi aku ngalamin sendiri, Ir. Ya, halo. Iya, saya baik-baik aja. Gimana? Gimana kabar proyek tendernya? Hah? Apa? Hasan yang menangin tender? Sial! Lagi-lagi Hasan dapat proyek lagi. Kenapa, Mas? Kamu tahu nggak? Hasan itu rival terberatku itu. Dia dapat lagi proyeknya. Padahal proyek itu udah aku incer banget. Aku yakin kalau Hasan pasti punya rahasia yang bikin dia dapat proyek terus. Sampai aku lupa kalau tanganku lagi luka. Kayaknya aku harus istirahat. Apa itu? Enggak. Aku pasti salah lihat. Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Mas, kamu kenapa sih? Ini aku Irna, istrimu, Mas. Kenapa? Enggak. Kayaknya aku lagi kecapean deh. Ya udah, lebih baik kita istirahat aja. Ir, aku takut, Ir. Aku takut kalau hantu itu muncul lagi, Ir. Mas, aku yakin Hasan tuh guna-gunain Mas. Karena Mas itu adalah saingan terberat dia. Maksud kamu gimana, Ir? Mas coba deh pikirin. Mas tuh mengalami kecelakaan pada saat perjalanan mau menuju proyek. Dan gara-gara kecelakaan itu,
akhirnya proyek itu jatuh ke Hasan kan? Dan sekarang Mas diteror oleh makhluk halus. Itu dia pasti sengaja mau bikin Mas jadi orang gila. Ya, kalau dipikir-pikir, kamu bener juga ya. Ya jelas lah Mas, Hasan tuh iri sama kamu. Dia ingin kamu tuh hancur. Ya, terus aku harus gimana dong? Aku nggak mau diteror terus-terusan. Ya udah, sekarang gini aja. Biar aku cari solusinya, aku akan cari orang pintar. Biar masalah ini cepat selesai. Mas sabar dulu ya. Ada apa ya, Bu? Datang-datang kok marah-marah sendiri sih? Alah, kamu nggak usah ya pura-pura polos. Kamu pikir saya nggak tahu kelakuan suami kamu? Serius deh, saya benar-benar nggak ngerti. Apa sih maksudnya? Ada apa dengan suami saya? Si Hasan itu sengaja kirim guna-guna ke suami saya, si Darto. Hanya cuman buat ngedapetin tender proyek. Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Suami saya nggak mungkin kayak gitu. Gak ada dari kita yang pernah pakai ilmu hitam. Tante kenapa sih marah-marahin mama saya? Iya, tante itu siapa sih? Ini lagi dua bocah, nggak tahu apa-apa berani ikut campur lagi. Lihat nih ya, gara-gara kelakuan suami kamu nih. Suami saya jadi seperti ini. Mah, udah yuk, kita masuk aja. Gak usah didengerin tuh, tante aneh. Aduh, setirnya nggak bisa digerakin. Saya nggak tahu apa-apa, makanya kaget banget saat dilabrak oleh Irna. Padahal saat itu kami belum kenal. Saya juga tidak tahu siapa suaminya. Tapi dia sudah menuduh yang tidak-tidak kalau papanya Roy yang mengirim guna-guna. Tapi Roy menenangkan saya. Dia bilang papanya sama sekali tidak ada hubungannya yang dialami Darto. Roy merasa ada hal gaib yang membuat suami Irna celaka. Ini kenapa barang-barang belum selesai diberesin? Kalian kan tahu rumah ini harus segera dibongkar. Jawab! Itu dia Pak, pekerja sini semuanya mengundurkan diri Pak. Katanya mereka takut kerja di sini. Makanya barang-barang di sini sampai sekarang belum selesai Pak. Alah, kalian itu semua penakut! Ya, terus gimana lagi Pak? Memang rumah ini banyak hantunya dan menyeramkan. Alasan aja. Suara apaan itu? Kayaknya suaranya dari sini nih. Nggak bisa dibuka lagi. Woi! Di dalam ada orang nggak? Woi! Nggak ada suara. Apa gue salah denger ya? Tadi gue buka nggak bisa, sekarang buka sendiri. Ruangan macam apa ini? Kok banyak cermin? Apaan itu tadi? Mas Darto, kenapa Mas Darto jadi begini sih? Dok, suami saya nggak apa-apa kan dok?
Nggak apa-apa Bu, baik-baik saja. Alhamdulillah, Pak Darto keadaannya sudah mulai membaik. Tapi saya sarankan agar Pak Darto rawat inap sementara. Biar kami bisa memantau kesehatannya. Nggak apa-apa dok, yang penting suami saya cepat sembuh. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Saya tinggal dulu, mari. Iya. Ini pasti gara-gara guna-guna si Hasan. Mas Darto tenang aja. Aku pasti akan balas dendam. Bisa nggak? Bisa lah. Tuh tumpah-tumpah. Wih, tumben anak papa yang bikinin teh. Iyalah, mamanya males. Dia cuma bawain doang, yang bikin mah tetap mama. Kirain. Dasar. Oh ya Pak, Darto tuh siapa sih? Tadi tuh istrinya datang ke sini marah-marah sama mama di depan rumah. Darto. Oh, Darto yang papa kenal itu cuma Darto Haryadi dan dia adalah rival bisnis papa. Kenapa emangnya? Kok bisa istrinya datang marah-marah? Dia marah-marah soalnya dia nuduh papa guna-gunain Darto supaya Darto sakit dan papa yang menang proyek tender. Papa dapetin tender itu karena usaha papa sendiri, bukan karena papa ngirim guna-guna. Enak aja. Loh, Pak, Papa mau kemana, Pak? Papa mau samperin tuh si Darto, papa mau tegesin kalau papa itu nggak pernah kirim guna-guna. Udah lah Pak, segitu aja marah-marah sampai. Udah ntar nggak selesai-selesai nih masalahnya ini. Ya masa suaminya kenapa-napa, papa yang disalahin, itu namanya fitnah, mah. Sabar, Pak. Lagian, kecelakaannya Om Darto itu ada hubungan sama makhluk gaib. Kamu ada ngeliat sesuatu tentang si Darto? Iya, Pak. Waktu kejadian kecelakaan itu, tangannya Pak Darto dikendalikan sama makhluk gaib, Pak. Sampai gak bisa gerak. Pokoknya saya mau hidup Hasan itu menderita. Karena dia adalah rival berat suami saya. Gampang. Yang penting ada maharnya. Kalau duit, nggak masalah. Yang penting Mbah bisa bereskan dia. Ini foto dia. Setelah ini, kamu akan dapat kabar kalau orang itu lumpuh. Apa sih tuh? Coba papa cek. Hah? Pak, aku bilangin jangan buka pintunya. Aduh, kenapa Pak? Panas. Hah? Panas. Pak, kenapa ini? Kaget. Papa. Panas banget. Kayak kebakar. Loh, Mama kalau gak salah punya minyak zaitun kan? Ada. Udah pinjem, Ma. Bentar, Pak. Ya. Pak. Tahan, Pak. Nih Roy. Ya ampun sakit banget Pak. Cepat. Tuhan penguasa semesta. Hancurkan lagu-lagu ini. Hancurkan kekuatan negatif ini. Keluarkan lagu-lagu ini dari tubuh Papa. Ya ampun. Iya. Kok banyak pasir sih? Aduh. Kaki papa kenapa ini, Roy? Tadi Papa kena guna-guna. Guna-guna? Iya, kayak guna-guna. Saya stres kalau ingat kejadian malam itu. Kok bisa-bisanya ada orang yang mengirim guna-guna? Padahal selama ini suami saya bersikap baik kepada semua orang. Mau nggak mau saya menaruh curiga kepada Irna. Tapi Roy ingetin supaya saya nggak nuduh sembarangan. Apalagi tidak ada bukti sama sekali. Sampai akhirnya Roy tahu siapa yang mengerjain papanya.